Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, perkenalkan kami dari kelompok 8 RBL Fisika Dasar 2 dengan berjudul Aplikasi Hukum Faraday dan Hukum Lenz pada pembangkit listrik tenaga uap sederhana. Sebelum kita memasuki videonya, perkenalkan saya M. Hafiz Fadlur Rahman dengan prodi SAP NIM 123290030 dan dilanjutkan teman saya yang paling sebelah kiri. Saya Hana Gracia Sinaga, Prodi Sains Data dengan NIM 123450038. Saya Patricia Syafutri, Prodi Fisika dengan NIM 123110016. Saya Anissa Lusanti dengan Prodi Sains Atmosfer dan Kelembapan dengan NIM 123290029. Saya Fabiola Karisa Putri dengan Prodi Sains Data NIM 123450035. Perkenalkan, nama saya Nahda Auliani dari kelompok 8 RBL dengan NIM 025 dengan Prodi Kimia. Hukum Faraday adalah hukum yang mempelajari tentang proses terjadinya medan magnet yang disebabkan oleh arus listrik. Hukum Faraday juga dikenal sebagai hukum induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan peristiwa yang menyebabkan timbulnya gaya gerak listrik atau GGL di dalam suatu lilitan ketika terjadi perubahan fluks magnetik di dalam inti transformator. Selanjutnya, hukum Lenz. Hukum Lenz merupakan salah satu prinsip dasar dalam elektromagnetik yang menjelaskan arah arus induksi yang timbul akibat perubahan medan magnet. Hukum Lenz menyatakan bahwa arah arus induksi yang timbul akibat perubahan medan magnet menimbulkan medan magnet yang berlawanan dengan perubahan medan magnet yang menyebabkannya. Hukum Faraday dan hukum Lenz dapat diaplikasikan pada pembangkit listrik tenaga uap yang kami rancang pada RBL Fisika Dasar 2 ini. Pada PLTU sederhana digunakan untuk mengkonversi energi panas yang dihasilkan dari pembakaran tabung air untuk menghasilkan uap yang digunakan dalam pemutaran turbin yang kemudian memutar kumparan untuk menghasilkan energi listrik.
Perhitungan pada pembangkit listrik tenaga uap sederhana menggunakan prinsip hukum Faraday dan hukum Lenz. Setelah melakukan proses perancangan dan pembuatan PLTU sederhana beserta kumparannya, diperoleh nilai N sebesar 200 lilitan, kemudian diameter kumparan sebesar 0,3 cm, atau kita konversi ke satuan meter menjadi 0,003 meter, atau 0,3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian, untuk diameter pipa atau penampang sebesar 4,1 cm, yang dikonversi ke satuan meter menjadi 0,041 meter, atau 4,1 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian, untuk jari-jari pipa atau penampang sebesar 0,0205 meter. Kemudian untuk T, atau waktu yang dibutuhkan turbin untuk bergerak, yaitu sebesar 15 menit, yang kita konversikan ke satuan detik menjadi 900 detik. Untuk B, atau kuat medan magnet, yaitu sebesar 1 Tesla. Sebelum kita mensubstitusikan semua nilai-nilai yang diperoleh dari percobaan PLTU sederhana ini, kita perlu menentukan nilai flux magnet yang timbul. Untuk menentukan nilai flux magnet, digunakan persamaan matematis yaitu Pi sama dengan B dikali A, di mana Pi merupakan flux magnet, B merupakan kuat medan magnet yang telah diperoleh dari percobaan PLTU ini, yaitu sebesar 1 Tesla. Kemudian untuk A merupakan luas penampang. Seperti yang kita ketahui bahwa luas penampang pada kumparan yang kita gunakan ini berbentuk lingkaran, sehingga kita mensubstitusikan rumus luas lingkaran ke dalam persamaan ini, yaitu Pi dikali R kuadrat, sehingga 1 Tesla dikali 3,14 dikali 0,0205 kuadrat, sehingga Pi diperoleh sebesar 0,00132 Weber. Setelah memperoleh nilai flux magnet, kita dapat menentukan nilai GGL induksi yang timbul pada PLTU sederhana kali ini. Dengan mensubstitusikan semua nilai percobaan pada percobaan PLTU sederhana ini, maka diperoleh nilai GGL induksi sebesar minus 0,2928 volt. Mengenai analisis perhitungan pada PLTU sederhana menggunakan prinsip hukum Faraday dan hukum Lenz. Melalui perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai pada GGL induksi dengan berdasarkan data yang diperoleh melalui pengukuran dan uji coba PLTU sederhana yang kami rancang, yaitu sebesar min 0,2928 volt. Nilai negatif dalam hal ini menunjukkan bahwa arus induksi berlawanan dengan perubahan flux magnet yang terjadi. Hal ini selaras dengan prinsip hukum Lenz yang menyatakan bahwa arah arus induksi akan melawan arah perubahan yang menyebabkannya. Adapun keunikan PLTU yaitu memiliki desain yang sederhana dengan ukuran yang kecil, tidak menimbulkan polusi, hemat biaya, bahan yang digunakan mudah didapat, memberikan sumber energi, menjadi ide untuk inovasi, dan sebagai media pembelajaran fisika. Selain itu, terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan pada PLTU sederhana yang dirancang pada Project Research Based Learning kali ini, yaitu pada proses perakitan atau pembuatan PLTU sederhana ini diperlukan waktu yang cukup lama. Kemudian, kapasitas tenaga listrik yang dihasilkan PLTU sederhana ini sangatlah terbatas. Kemudian yang terakhir yaitu ketika tekanan uap yang berperan untuk menggerakkan turbin berkurang, maka harus dilakukan pengisian air kembali terhadap tabung pemanas. Hal ini kurang efektif dan efisien karena untuk mengisi air pada tabung pemanas harus melakukan pembongkaran sedikit pada rakitan PLTU sederhana. Selain itu, waktu yang diperlukan untuk uap dapat dihasilkan pun cukup lama.